Kali ini akan saya sampaikan sejumlah gaya hidup tidak sehat yang berpotensi mendatangkan penyakit atau gangguan kesehatan. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dimanapun Anda berada. Masih seputar kesehatan dan penyembuhan, kali ini akan saya sampaikan sejumlah gaya hidup tidak sehat yang berpotensi mendatangkan penyakit atau gangguan kesehatan. Istilah gaya hidup tidak sehat sendiri merujuk pada suatu gaya hidup di mana seseorang melakukan kegiatan yang merugikan kesehatannya. Banyak dari kita sebenarnya sudah menyadari bahwa ada banyak kebiasaan yang berpotensi mendatangkan gangguan kesehatan, termasuk makanan cepat saji misalnya, atau kebiasaan tidak aktif bergerak, ditambah lagi terlalu banyak duduk. Inilah contoh gaya hidup tidak sehat. Setidaknya 60% faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup seseorang adalah berhubungan dengan gaya hidupnya, termasuk aktivitasnya, dietnya, pekerjaannya, dan hobinya juga. Bukan hanya kesehatan fisik saja yang terpengaruh, tetapi kesehatan mental juga. Termasuk dalam gaya hidup tidak sehat yang berpotensi mendatangkan penyakit adalah pola makan yang buruk. Ini yang pertama, dan yang merupakan faktor terbesar dalam gaya hidup yang berpengaruh secara langsung terhadap kesehatan kita. Banyak orang menjalani pola makan yang buruk, terutama dengan mengkonsumsi makanan tidak sehat, seperti junk food, yang sebenarnya bisa menyebabkan kekurangan gizi. Selain makan sembarangan, makan terlalu banyak atau terlalu cepat juga termasuk dalam pola makan yang buruk. Kemudian gaya hidup tidak sehat yang kedua adalah kurang aktif bergerak, jarang berolahraga, atau bahkan tidak berolahraga sama sekali, sehingga lebih mudah lelah, pegal-pegal, dan cenderung memiliki risiko penyakit kronis yang tinggi. Yang ketiga adalah kebiasaan tidur yang buruk, karena tidur merupakan sesuatu yang menunjang kesehatan kita. Bila memiliki kebiasaan tidur yang buruk, misalnya suka begadang sambil main HP, maka akan berpengaruh buruk pula terhadap kesehatan fisik maupun mental seseorang. Yang keempat, kecanduan perangkat teknologi juga termasuk dalam gaya hidup tidak sehat. Contoh perangkat teknologi ini adalah TV, handphone, atau komputer. Barang-barang ini memang dapat memudahkan hidup kita, tetapi jika digunakan secara berlebihan bisa memunculkan dampak yang buruk, sebab pancaran sinar biru dalam jumlah signifikan akan mempengaruhi pola tidur sekaligus merusak penglihatan. Yang kelima, termasuk juga dalam kategori gaya hidup tidak sehat adalah kebiasaan merokok. Ini jelas merupakan pengetahuan umum, karena rokok kerap kali dikaitkan dengan macam-macam masalah kesehatan, mulai dari penyakit jantung, asma, kanker, dan bahkan cedera otak. Kemudian yang terakhir, kecanduan obat juga termasuk gaya hidup tidak sehat. Contohnya adalah obat pereda nyeri yang sering digunakan sembarangan tanpa resep dokter. Efeknya bisa berbahaya bagi tubuh, termasuk mendatangkan masalah ingatan, kurangnya kesadaran, masalah pada koordinasi tubuh, kebingungan, depresi, atau bahkan overdosis. Untuk mengatasi gaya hidup tidak sehat ini tentunya perlu kita mulai dari sekarang, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, mengkonsumsi vitamin bila perlu, berolahraga secara teratur minimal 30 menit dalam sehari, membatasi pemakaian perangkat teknologi, tidur cukup, berhenti merokok, dan tidak menggunakan obat sembarangan. Kuncinya adalah komitmen, alias kemauan kuat untuk menerapkan gaya hidup sehat bagi kemanfaatan diri sendiri. Kurang lebihnya demikianlah macam-macam gaya hidup tidak sehat yang berpotensi membahayakan kesehatan kita. Dari saya cukup sekian, terima kasih banyak telah menyaksikan, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.